Oke Bram, sekarang saya mau ngerti untuk memperkaya khasanah saja. Nah, literasi di Indonesia itu kan sekedar pengetahuan maca tulis, pengetahuan tentang huruf itu di Indonesia. Aku penasaran karena literasi ini sekarang baru gencar-gencarnya. Akeh seminar tentang literasi, Zoom tentang literasi, terus novel cah nom juga saiki lagi ngehits gitu. Aku pengen ngerti nek dulu ketika kamu neng luar negeri ketika kuliah di Kanada, apa literasi juga mempunyai peran seperti di Indonesia neng cah nom neng kono? Nah, literasi by definition itu kemampuan baca dan tulis. Sekedar itu tok ya? Sekedar itu tok. Tapi memang seperti semua hal ya. Kalau sesuatu dilihat sendirian ya cuman kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat kemudian pada konteks yang lebih besar, udah ngerti harusnya gimana, arahnya kemana, kurangnya kemana dan seterusnya. Salah satu, tak urut kayak dulu ya. Tak beri konteksnya. Kenapa literasi itu sangat penting dan bisa kemana yang belum kita lakukan misalnya kan gitu. Nah itu sing tak boleh. Kita berangkat paling belakang dulu sebelum ada tulisan dan segala macam. Yang membedakan manusia sama hewan adalah jenis komunikasinya. Hewan berkomunikasi dengan cara signal. Jadi memberitahu informasi yang immediate yang saat itu. Ketok-ketok kayak mengaum kayak berteriak whatever, tapi bisa memberi informasi masa depan ya raiso ya. Raiso. Cerita masa lalu nggak bisa. Cerita masa lalu ya. Raiso. Terus tapi kemudian manusia kan komunikasinya ada selain signal bisa pakai gestur. Gini kan menunjukkan mimik muka itu signal menunjukkan gue seneng rasa seneng, gestur segala macam itu juga sudah signal. Tapi ada yang lain, bahasa. Sehingga salah satu definisi manusia adalah ketika bisa diajari kata-kata dan bisa menyebutnya. Kenapa? Karena sudah bisa menggunakan bahasa. Bahasa itu membuka khasanah yang mengerikan. Ya. Karena kemudian kita bisa ngomong masa lalu, kita bisa ngomong masa depan. Yang paling penting adalah kita kemudian bisa membahas ideas nih. Membahas satu idea. Ya, saya punya ide gini, planning, ideas. Ya. Dan exchange ideas itu berarti kita bisa mendesain masa depan kan gitu. Kita punya objektif terhadap masa depan, itu pentingnya dari ideas. Tapi ada limitasi juga dengan bahasa. Kalau bahasanya pakai verbal, ketika orangnya sudah nggak ada, ideasnya bisa hilang. Betul. Ya udah nggak ada, siapa yang ngomongin. Ya. Jadi kita nggak punya first hand gitu. Orang yang ngomongin kedua ngomongin lagi, yang ketiga ngomongin lagi, jadi verbal. Narasi verbal yang ada kemungkinan untuk terjadi distorsi juga. Tapi itu better daripada hewan. Nah kemudian gimana kan diperlebar lagi, gimana nih bahasa biar umurnya tidak hanya bisa melihat masa depan masa lalu, tapi umurnya lebih panjang daripada yang punya idenya itu. Maka dikasih yang namanya tulisan. Nah, tulisan itu kan bisa carry idea lebih lama daripada umur yang punya idea. Tulisan jadi buku, jadi pencatatan di frontal, prasasti dan segala macam. Whatever itu kan umurnya jauh lebih panjang daripada manusia karena diletakkan pada media yang tidak hidup dalam tanda petik, tidak punya limit waktunya lebih panjang daripada manusia. Nah, kenapa ya? Terus kemudian kita ngomong literasi, kenapa kemudian didorong di manusia untuk bisa baca tulis? Kita ketemu konteksnya nih, karena ketika orang bisa baca, nggak ngomong nulisnya dulu nih. Ya. Ketika orang bisa baca, dia terbuka pada khasanah ide segitu banyak yang pernah dituliskan. Jadi sangat important karena manusia definisinya tadi kan yang beda sama hewan kan kemampuan exchange ideas. Jadi ketika dia bisa baca, dia bisa dia bisa punya kesempatan untuk memahami ide-ide orang yang bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan itu termasuk area yang investnya sangat kecil, hasilnya sangat besar. Karena belajar baca tulis itu kepake seumur hidup, belajarnya paling setahun. Setahun bisa baca. Nah, terus kemudian sangat tidak terkira. Enggak terkira. Kita bisa tahu khasanah segini banyak, kita bisa menggunakan seumur hidup. Nah, itu kan investasi dalam tanda petik investasi yang menarik kan seperti itu. Investasinya kecil, returnnya sangat besar. Jadi sangat penting tuh untuk bisa baca. Kemudian tulis. Kenapa perlu bisa baca tulis juga? Tulis juga selain baca. Satu, agar kita juga bisa ngomongin ide kita. Oke, nomor dua, untuk membantu
mengingat apa yang kita baca idea tersebut, karena otak manusia limit nih. Iya. Nah, jadi kemampuan membaca itu kemampuan menyerap, tapi kemampuan mengkomprehensi informasi yang banyak itu kemampuan menulis. Jadi mencatat, kayak memformulasi dan seterusnya itu, karena kita uteknya kan terbatas gitu. Kita punya 1000 ideas, gimana kita bisa ingat? Iya, harus ditulis, kita tata sedemikian rupa. Nah, kemampuan itu yang, nah itu sekarang kalau kita ngomong baca literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, kita tingkat literasinya sudah tinggi lah. Semua orang bisa, hampir semua orang, susah menemukan orang yang sudah tidak bisa membaca, baca dan tulis. Ya. Next stepnya apa nih? Kita baca semua udah bisa nih, kita dorong orang untuk baca buku. Tapi nulisnya nggak didorong nih. Nah, nulis tidak harus pada langsung karya ilmiah, minimal nulis tentang mencatat apa yang kamu dengar. Deskripsi. Recording, karena otakmu terbatas itu tadi, dengar apa, tak catat, metodologi pencatatan seperti apa. Kalau mau ngomong beda utama teman-teman di luar negeri sama di sini, itu kebiasaan mencatat. Kita terlalu percaya sama otak kita. Misalnya kalau di Piro ya banyak tamu ya. Lihat kalau bule mahasiswa bule mesti ngeluarin notes. Mesti ngeluarin notes. Ya kan ada itu, karena pentingnya menulis itu tadi. Itu yang maksudnya kurang kita dorong. Padahal itu juga small investment untuk hasil yang sangat besar. Kalau kita belajar teknik menulis dengan efektif, belum output karya ya, nggak perlu jurnal, nggak perlu novel, baru teknik kita menyerap informasi gitu. Kita baca satu buku, oke, orang udah baca 1000 buku, min something atau enggak, tanyain buku yang ke-30 kamu ingat apa kok. Kalau kamu nggak punya metodologi untuk menggunakan kemampuan menulismu untuk memperpanjang ilmu tersebut, ya kita menyanyiakan resources yang tersedia juga. Nah, jadi perdorongannya adalah bagaimana menggunakan nggak hanya bacanya saja, tapi juga meningkatkan kemampuan menulis untuk mengaugmentasi untuk membantu otak menyerap, meretensi, memformulasi ide yang segini banyak lebarnya. Kalau nggak gitu, kita cuma pakai snap judgment terus, yang kita ingat aja, padahal otak sangat terbatas. Menurutmu apa, Bang? Ini di luar ya, perubahan geologi dunia, karena biar satu benua terus terpecah menjadi banyak benua. Menurutmu apa sih menyebabkan kita ini malas menulis ya? Tak sebut malas lah, kita malas menulis. Ini kok bule itu budaya menulis. Habit. Ya, gini. Iso dilacak dari awal. Kita nggak bisa ngomong gini juga bahwa semua bule punya habit seperti itu. Iya. Kebetulan yang terekspos pada kita, yang datang ke Adipiro kan tadi contohnya itu, kebetulan yang datang punya kebiasaan itu. Musik kan budaya Barat kan menulis, mencatat partitur. Kita kan ngiling-ngiling, ngerungokne, itu Jawa kayak gitu. Musik memang kayak gitu, nggak pernah kita mencatat. Akhir-akhir ini saja, mungkin abad-abad terakhir saja, akhirnya bujangga-bujangga karawitan itu dicatat. Dulu tidak ada, tapi sekolah zaman Bach, Mozart memang sudah dicatat. Kita menurutku gini juga, pada spesifik musik ya, pada spesifik musik misalnya gitu, kita nggak bisa ngomong A yang atau B yang lebih baik kalau kita nggak tahu tujuannya. Kalau misalnya Barat memperlakukan musik sebagai ideas, dicatat make sense. Saya tidak merasa di Jawa kita melihat musik sebagai ideas, musik sebagai living. Jadi cara hidup memang menikmati hidup now, nggak perlu diingat-ingat, karena saya belajar agar bisa menikmati, terus kemudian ada yang belajar lagi, diteruskan secara kultural, secara tradisi, musik belajar berikutnya. Musik jadi laku, musik jadi part of life, bukan ideas yang harus di-spread ke banyak orang, dengarkan dan seterusnya. Nanti menuju ke hiburan gitu ya. Mainnya di situ menurut saya. Main perbedaan tujuannya, sehingga responnya juga berbeda terhadap musik tersebut. Aku nggak ngomong benar salah. Dua-duanya punya positif negatif juga. Betul. Karena nak ngomong rumus kebahagiaan, banyak yang ngomong juga. Salah satunya kan nggak usah khawatir tentang masa depan, nggak usah khawatir tentang masa lalu. Coba di breakdown lah dari berapa ratus jenis emosi itu, mana yang anchornya masa depan, mana yang anchornya masa lalu. Banyak kan anchornya di masa depan sama masa lalu. Terus ngajaknya hidup itu sekarang, ya sekarang dinikmati wae. Nah itu kan yang dilakukan
kebanyakan Mas, sepertinya kebanyakan timur ya, silakan memperhatikan lebih pada hidupnya dan experience hidupnya itu, bukan pada sebuah karyanya. Karena kebetulan kita sekarang sudah banyak di arus barat masuk. Dan aku nggak ngomong itu negatif juga, karena itu juga good ideas. Kita hanya perlu menemukan balance-nya menurut saya. Itu ide berkembang dengan cepat, teknologi penemuan-penemuan ya karena dunia ideas, tapi kemudian kesulitan menikmati hidup nih. Kan masalahnya gitu. Kesulitan teknologi ini maju nih ya sora uripe ya ngene dan seterusnya. Kita nek ngomong kok kita nggak melakukan penemuan sih? Ya karena kultur kita nggak seperti itu, lebih menikmati hidup. Tapi kemudian ketika kita digeser pada parameter barat ya menderita semua ide ini lambat, inovasi ini sedikit dan seterusnya lah. Memang ekspresi musik timur itu kalau menurut saya memang wis kelihatan dengan pentatonik kok. Iya. Pentatonik kan nggak perlu belajar macam-macam, melu nutuk wis. Melu nutuk kabeh ora ono sing fals. Enggak ada yang fals, sudah sama-sama menikmati ngono. Berarti memang tujuannya dulu ya. Tujuannya musik berbeda. Musik itu apa? Terus berarti kalau kita masih ngomong musik, berarti dunia rekaman itu ya bentuk literasi juga, orang menurutnya. Karena rekaman itu juga mencatat, mencatat. Iya. Iya toh? Mencatat satu pencapaian. Kalau kita mengekspan konsep reading, membaca dan menulis, bisa kita masukkan. Jadi konsep baca tulis harus kita lebarkan. Misalnya membaca alam, membaca suara. Membaca itu bukan kegiatan mata, tapi kegiatan menyimak. Misalnya dari kunci dari reading ke keywordnya, membaca keywordnya bukanlah mata yang melihat tulisan, tapi badan yang menyimak informasi luar. Misalnya kita ngomong membaca pada definisi itu, ya tadi kabeh membaca alam, membaca dirimu, membaca dan seterusnya. Itu jadi macam-macam, jadi sangat luas. Berarti dunia musik timur itu sebenarnya diselamatkan dengan dunia digital recording. Wong males-males kan, bangannya aku nyatet, aku main baik. Rekaman gitu. Ya. Walaupun dengan resikonya. Dengan resikonya. Ngerekam neng kaset. Sekarang nggak ada tape yang bisa nyetel. Ya bodoh ya. Memang semakin primordial cara nulisnya, itu semakin save-nya semakin panjang. Tapi umur digital ini menurutmu berapa? Dulu kita ngerti pirangan hitam. Ternyata malah 20 tahun lah nggak baik. 30 tahun, 20 tahun. Dari tahun 30 sampai berapa lah? 60, 70, 1 tahun lah. Terus ada kaset menguasai pasar ya bisa 20, 30 tahun. Baru CD, sangat singkat. CD itu sangat singkat menurut saya, paling 10-15 tahun. Setelah digital. Bagaimana data dibaca dengan bahasa komputer sing aku dhewe ora paham, 0 siji apa to. Iki umure tekan piro iki? Hubungannya dengan iki kan perkembangan literasi toh, Bang. Perkembangan pencatatan. Bukan, itu perkembangan medium gitu. Itu perkembangan medium. Media pencatatnya. Oke, kalau ngomong media pencatatnya, ini ada koneksi yang lain nih kemudian. Seberapa efektif mencatatnya, seberapa mudah mencatatnya, dan retensinya banyak bisa disebarkannya. Karena itu misalnya gini, kenapa dulu musik juga sangat mahal, pakai kaset dan segala macam, limitasi teknologinya seperti itu. Tapi tujuannya kan gini juga, tujuannya agar kita bisa mengcapture sesuatu sedetail mungkin. Itu terjadi dengan kamera, dengan suara, pokoknya semakin tinggi, pokoknya bisa nangkep sebelum nilai artistik ya. Tapi kan pertama kudu nangkep sedetail mungkin. Audiofil apa kan? Kita misalnya ngomong digital, mau sampai kapan? Ini kan tergantung pada fundamental teknologi kita, fundamentalnya teknologi digital. Nah, ngomong coding digitalnya juga akan berubah, ya akan kayak seperti ini. Yang berubah hanyalah pada kompresinya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan deliverability-nya. Seberapa CD, jauh bisa di-deliver. Yang misalnya dulu 16 bit, hanya 16 bit, durasinya paling satu CD hanya berapa menit? 60 menit. Ya, mediumnya segitu. Sekarang kan misalnya, kenapa salah satu kata yang pernah mengalahkan search porno itu MP3. Itu booming banget ya. Booming banget di zaman kita dulu, sangat. Secara storage sangat kecil, sehingga di-deliver dengan mudah dan semua orang menikmati. Tapi juga ada harga yang harus dibayar. Kualitasnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, itu kan berkembang sekarang dengan AI, misalnya OGG4bis cara ngepack nggak MP3, OGG4bis FLAC yang lossless, jadi bisa size-nya lebih kecil tapi kualitas suaranya tidak berkurang.
menurut saya eksplorasinya akan ke situ nanti sebelum fundamental teknologi kita berubah. Kalau fundamental teknologi berubah, nanti akan neng qubit misalnya fundamental teknologinya pakai quantum computing. Kalau quantum computing kan nggak 01 tok, ada 4 di situ. 01, 2, 3 katakanlah gitu. Jadi 01 saja sudah bisa. Udah kayak gini. 01, 2, 3 itu apa sebenarnya qubit. Nanti fundamental teknologinya berubah. Kita secara pengguna mungkin tidak akan mengalami banyak perubahan. Kita karena kan end user ya. End user mungkin nggak akan mengalami banyak perubahan. Apa mana yang dikejar? Kemudahan delivery udah ada. Kehematan dari storage sudah ada. Kemudahan produksi nulisnya sudah ada. Tadi. Kemampuan kompresi kan dibutuhkan ketika kanalnya kecil. Sekarang kita kanal semakin besar, itu juga semakin dikompres kecil. Ke depan akan semakin efektif. Makanya kan dulu di kita tahun 2008 apa ya, kita nemoni Telkomsel. Aku ya nemoni Telkomsel. Nggak enak ngomong ya. Apa? Sepenting kok istanu di tak apa. Ya. Kan saat itu kan aku usul, Mbok. Ini metode bisnis jual beli musik ini tidak akan lama ini. Saya kan raise concern itu karena mereplikasi sudah sangat mudah, mendelivery sangat mudah. Dulu yang membuat itu berharga salah satunya adalah yang membuat scarcity sehingga itu punya harga yang tinggi kan, itu barrier itu. Ketika barrier itu breakdown, ini akan jadinya harganya sangat murah nih. Betul. Harus ganti model bisnisnya nih. Saya kan kemudian kalau ada dua, ketika teknologi digital masuk ada dua jalan nih. Kita mau langsung loncat tetap jual beli seperti iTunes dan segala macam, tapi waktu itu datanya bahwa pengguna kredit card di Indonesia sekitar 50-100 ribu cuman, jadi itu nggak akan bisa support industri segini gede juga. Atau pakai jalan Korea, di mana Korea telkonya tahu ada perubahan itu, labelnya dikumpulin nama dia, diubah jadi subskripsi. Ya. Yang sekarang kemudian jadi Spotify, jadi segala macam, itu subscription based tuh. Yang tadi model bisnisnya dirubah kalau gini industri ini mau berjalan. Nah tapi setelah itu kan RBT naik sehingga nggak didengerin. Iya. Saya ingat banget ini akhir album 2 itu Safran sudah pernah mengumumkan ide itu ke label kita dulu gitu, bahwa ini menyongsong dunia digital loh. Tapi ya kita semua ini ya kebanyakan semua orang yang menerima ide baru, teknologi anyar ya mesti belah blok gitu. Kalau memang tidak ada buktinya, kita ini orang material kok kita ini. Nek orang barang wujudnya kita tidak bisa diskusi gitu. Iya. Tapi terbukti gitu. Terus akhirnya Spotify meledak, akhirnya delivery musik itu sangat-sangat mudah saiki. Ada tinggal sementing duwe kuota. Itu secara limited predictable kok. Kan kita tahu komponennya nih, kenapa ini berharga, kenapa ini gini dan seterusnya. Oke, kalau ini berubah berarti efeknya gimana? Yo nasibku lah. Dua ide yang nggak dipaham. Nasib ide itu memang di kuyo-kuyo kalau mau makan ide baru. Rawopo, tenang aja. Oke, berarti begini sebenarnya aku mau tanya tentang literasi tentang dunia musik. You make sense. Itu kan produk ideas. Kalau kita melihat musik sebagai ideas yang perlu dibaca, didengarkan berarti, dan perlu ditulis, direkam berarti. Ya masuk literasi. Oke, cukup ya tentang literasi. Oke, sip.